Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga masih tetap semangat belajar di rumah. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Dila. Pada video kali ini, Bu Dila ingin menyampaikan materi kelas 5, tema 6, subtema 3, pembelajaran pertama. Langsung saja, mari kita simak videonya. Konduktor, isolator, dan semikonduktor. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki benda tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik, ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Adapun bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas disebut semikonduktor. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Misalnya, panci yang biasa kita gunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor dan ada bahan yang berfungsi sebagai isolator. Penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas yang dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduktor dari sumber panas. Sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakaian alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Nah, adik-adik, mari kita menemukan kata kunci dan mencari maknanya. Kata kunci yang pertama yaitu konduktor, artinya bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Selanjutnya, isolator, yaitu bahan yang tidak dapat menghantarkan panas, dan semikonduktor, yaitu bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas. Contoh konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor merupakan bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Bahan tersebut biasanya terbuat dari logam seperti besi, tembaga, dan aluminium. Contoh barang yang menggunakan konduktor misalnya panci, wajan, sendok, dan lain-lain. Isolator yaitu bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan tersebut biasanya terbuat dari kayu, kain, dan plastik. Contohnya tanah, tembok, pohon, dan lain-lain. Semikonduktor, yaitu bahan yang dapat sedikit menghantarkan panas. Bahannya terbuat dari silikon dan germanium. Contohnya dioda, LED, dan lain-lain. Benda-benda yang bersifat mempercepat dan menghambat perpindahan kalor. Adik-adik, pernahkah kalian membantu ibu kalian memasak sayur di dapur? Pada saat sayur telah matang, panci terasa panas. Namun, kalian bisa menggunakan kain untuk mengangkat panci. Tahukah kalian, kain termasuk bahan isolator yang bersifat menghambat perpindahan panas. Adapun panci termasuk bahan konduktor karena terbuat dari aluminium. Bahan tersebut digunakan untuk mempercepat perpindahan panas sehingga sayur akan lebih cepat matang. Masihkah kalian ingat cara perpindahan kalor? Kalor berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Berikut ini merupakan cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor melalui konduksi, konveksi, dan radiasi.
Konduksi. Cara menghambat perpindahan kalor secara konduksi dengan menggunakan bahan-bahan yang bersifat isolator. Contohnya kain, kayu, dan plastik. Adapun cara mempercepat perpindahan kalor secara konduksi yaitu dengan menggunakan bahan-bahan yang bersifat konduktor seperti besi, baja, aluminium, dan lain-lain. Cara menghambat perpindahan kalor secara konveksi dan radiasi adalah sama, yaitu dengan menjauhi sumber panas, misalnya api, sehingga untuk menghambat perpindahan kalor dari api secara konveksi dan radiasi, kita perlu menjauhi sumber panas. Adapun cara mempercepat perpindahan panas secara konveksi dan radiasi yaitu dengan cara mendekati sumber panas. Nah, adik-adik, demikian yang dapat Budila sampaikan. Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Apabila kalian mempunyai pertanyaan, dapat disampaikan ke Budila melalui email, WhatsApp, maupun komentar di YouTube channel Bu Guru Dila. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada dengan cara 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.